Hai Suci, Hai juga Tasya. gimana kabarnya? Baik dong. Saya mempunyai kabar baik untukmu. Maukah kamu mendengarnya? Boleh? Hidup kekal adalah anugerah Allah Suci, dan hidup kekal tidak didapat karena usaha ataupun karena upah. Sama seperti ketika kita menerima hadiah. Misalnya nih, kalau Tasya kasih Suci hadiah, Suci perlu bayar gak? Enggak dong. Bener banget Suci. Kalau kita membayar namanya bukan hadiah dong, namanya kita membeli. Hadiah itu kan gratis, kita tidak perlu membayarnya. Begitu juga dengan anugerah hidup kekal yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberikan kita anugerah hidup kekal secara gratis, cuma-cuma, dan kita tidak perlu membayarnya. Tetapi semua orang tidak dapat memperolehnya Suci, karena ada yang menghalanginya, yaitu dosa. Semua manusia di dunia ini telah berbuat dosa. Menurut kamu dosa itu apa sih? Perbuatan yang melanggar perintah Tuhan, Kalau contoh dosa itu gimana? berbohong, mencuri, mencontek. Bener banget Suci. Ketika kita tahu yang baik, tetapi kita tidak melakukannya, itu sudah termasuk dosa loh Suci. Misalnya kita melihat nenek yang kesulitan dalam menyeberang jalan, tetapi kita tidak membantunya. Itu sudah termasuk dosa Suci. Ada banyak dosa yang kita lakukan dalam satu hari. Seandainya kita melakukan 3 dosa dalam satu hari, bukankah kita termasuk orang yang baik? Iya dong. Tetapi jika dihitung dalam sebulan kita sudah melakukan 90 dosa, dan dalam 1 tahun kita sudah melakukan 1080 dosa. Anggap saja 1000 dosa yang kita lakukan dalam 1 tahun. Jika Tuhan berkenan, Suci ingin hidup sampai umur berapa? 90 tahun? Kalau Suci hidup sampai 90 tahun, berarti Suci telah melakukan 90.000 dosa. Jadi, orang yang baik pun apabila dihitung dengan standar Allah, sangat banyak dosanya. Dengan dosa sebanyak itu, tentu kita tidak layak untuk masuk surga. Dan kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Dulu saya juga berpikir seperti kamu dan kebanyakan orang, bahwa untuk masuk surga, kita harus berbuat baik. Menurut kamu, harus sebaik apakah kita untuk bisa masuk surga? Sebaik-baik mungkin. Standar Allah itu sempurna, artinya tidak boleh ada satupun dosa. Saya ada cerita nih Suci, jadi sekitar beberapa minggu yang lalu, saya ingin membuat telur dadar untuk dimakan bersama seluruh anggota keluarga saya. Saat itu saya memiliki 10 telur. Jadi saya memecahkan satu persatu telurnya. Tetapi di telur ke-10 ternyata telur tersebut busuk. Karena saya tidak punya persediaan telur di rumah lagi, akhirnya saya menggunakan telur tersebut untuk dibuat menjadi telur dadar. Menurut kamu, apakah telur dadar tersebut layak disajikan? Ya enggak lah. Karena kan satu telur yang busuk itu kan udah mencemari 9 telur yang baik tadi. Benar banget. Demikian juga dengan satu dosa yang kita lakukan telah mencemari semua kebaikan kita, sehingga kita tidak layak di hadapan Allah yang sempurna. Jadi mustahil kita bisa masuk surga karena perbuatan baik. Maka harus ada cara yang berbeda. Mari kita melihat bagaimana cara Allah. Menurut Suci, bagaimana sifat-sifat Allah? Allah itu baik, mengasihi, adil, dan menyayangi. Kamu benar Suci, tetapi ada pengertian yang salah tentang sifat Allah yang kasih dan adil. Sebagian orang menganggap Allah itu seperti tokoh kakek yang mengasihi cucunya tetapi tidak adil apabila cucunya berbuat salah, sehingga cucunya berpikir berbuat salah tidak masalah. Begitu juga banyak orang berpikir Allah itu kasih, sehingga tidak apa-apa bila berbuat salah. Tapi sebagian orang menganggap Allah yang adil sama seperti tokoh polisi yang menghukum orang-orang yang melanggar aturan, sehingga banyak orang yang cenderung takut terhadap polisi. Demikian juga banyak orang berpikir Allah hanya menghukum, sehingga mereka hidup dalam ketakutan dan hal-hal buruk yang dialami dianggap sebagai hukuman Allah. Pengertian ini keliru karena hanya memandang Allah dari satu sifat dan mengabaikan sifat yang lain. Pengertian yang benar itu, Allah kasih sekaligus adil. Kita pasti sudah paham tentang kasih Allah, yaitu Allah mengampuni seberapa banyak pun dosa yang kita lakukan. Tetapi, bagaimana dengan keadilan Allah? Saya mempunyai sebuah contoh nih Suci.
ada seseorang yang tertangkap merampok di sebuah bank dan dia pun dibawa ke pengadilan. Saat hakim ingin menjatuhkan hukuman atas dirinya, dia melakukan pembelaan. Dia berkata, "Saya mengaku bersalah, saya menyesal. Saya akan mengembalikan semua uang yang telah saya rampok. Saya tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Tolong bebaskan saya." Apabila kamu adalah hakimnya, apakah kamu akan membebaskan perampok tersebut, Suci? Enggak dong. Benar, hakim yang adil harus menghukum semua orang yang bersalah. Demikian juga Allah adalah adil, sehingga Dia harus menghukum semua manusia yang berdosa. Hukuman atas dosa kita adalah maut, yaitu masuk ke neraka selama-lamanya. Di sini Allah mengalami dilema. Allah adalah kasih, sehingga Dia tidak ingin menghukum. Tetapi Allah juga adil, sehingga Dia harus menghukum. Dilema seperti ini pernah dialami oleh seseorang yang bernama Samila. Samila adalah jenderal yang adil dan bijaksana. Dia ingin membebaskan rakyatnya dari pemerintah yang kejam. Suatu hari, ada seorang prajurit yang melaporkan kepada Jenderal Samilah bahwa ada seseorang yang mencuri makanan. Hal tersebut membuat Jenderal Samilah sangat marah. Lalu ia mengumumkan bahwa siapapun yang tertangkap mencuri makanan akan dihukum 50 kali cambukan. Tak lama kemudian, seorang prajurit datang lagi kepada Jenderal Samilah dan melaporkan bahwa pencuri tersebut telah ditemukan. Alangkah terkejutnya Jenderal Samilah yang mengetahui bahwa pencuri tersebut tak lain adalah ibunya sendiri. Jenderal Samilah mengalami dilema. Apabila dia menghukum ibunya, berarti dia tidak kasih. Tetapi apabila ia tidak menghukum ibunya, berarti dia tidak adil. Akhirnya, Jenderal Samilah mengambil keputusan yang mengejutkan semua orang. Dia membuka jubah kebesarannya dan meminta para pengawal untuk mencambuk dia sebagai ganti ibunya. Hanya dengan cara mengorbankan diri inilah kasih dan keadilan Samila dapat dibuktikan. Demikian juga cara Allah untuk menunjukkan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan dirinya di dalam Yesus Kristus. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Apa yang dilakukannya? Saya akan menjelaskannya melalui sebuah peragaan. Andaikan tangan kiri saya ini melambangkan manusia dan tangan kanan saya ini melambangkan Allah. Allah ingin memberikan hidup kekal kepada manusia sebagai anugerah, tetapi ada yang menghalanginya, yaitu dosa. Andaikan saja buku kecil ini adalah buku catatan dosa kita. Kita manusia berdosa. Allah adalah kasih, sehingga Allah tidak ingin menghukum manusia. Tetapi Allah juga adil, sehingga Dia harus menghukum manusia. Bagaimana kasih dan keadilan Allah dapat bersatu? Suci, apakah kamu masih mengingat cerita tentang Jenderal Samilah? Masih? Dari cerita Jenderal Samilah dapat kita ketahui bahwa kasih dan keadilan bertemu melalui sebuah pengorbanan. Begitu juga dengan Allah. Dia mengorbankan dirinya menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus dan menjadi sejajar dengan manusia. Tetapi ada perbedaan antara Yesus dan manusia. Manusia berdosa sedangkan Yesus tidak. Dia sempurna. Oleh karena itu, Dia dapat menggantikan kita menanggung hukuman atas dosa kita. Semua dosa kita ditimpakan ke Yesus. Sehingga Yesus yang tidak berdosa dibuatnya menjadi dosa, supaya kita dibenarkan oleh Allah. Di atas kayu salib, Yesus telah menjalani hukuman atas dosa kita. Sebelum mati, Dia berkata, "Sudah selesai," yang artinya seluruh hukuman atas dosa kita telah ditanggung oleh Yesus. Kemudian Dia bangkit dari kubur, naik ke surga, dan menawarkan hidup kekal kepada kita sebagai anugerah atau hadiah yang gratis dan cuma-cuma. Anugerah hidup kekal ini dapat kita terima dengan iman.